Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malikil Wahhab, Ar-Rahim Tawwab, Khalaqan nas kulluhum min turab, wa hayya'ahum lima yukallafuna bihi mimma atahum minal albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, bila syariki wa la radiyah. Asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh alladzi unzila alaihi kitab tafsiratan wa dzikra li ulil albab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mu'awwisi bi mahasinil adab wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan melaksanakan perintah-perintahnya sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Karena jalan takwa lah yang akan mengantarkan kita keselamatan abadi, yang keselamatan dunia ini sampai ke di akhirat nanti. Dan hanya orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan keberuntungan di hari kemudian. Allah berfirman, innal muttaqina mafaza, sungguh orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan keberuntungan. Hadirin rahimakumullah, sudah barang tentu kita sebagai seorang beriman menginginkan keselamatan baik di dunia sampai kelak kita berada di akhirat. Dan untuk meraih cita-cita mulia, di antara caranya adalah disebutkan dalam salah satu riwayat dari Ka'ab bin Akbar, usulul mu'minin salasatul masjid wa dzikrullah wa tilawatul Qur'an. وَمُؤْمِنٌ إِذَا كَانَ فِي وَحِيدٍ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ مِنَ الْأَشْيَاءِ ثَلَاثٍ وَهُوَ فِي حَسْبٍ مِنَ الشَّيْطَانِ. Penting perlindungan seorang mukmin ada tiga, yaitu masjid, zikir kepada Allah, dan membaca Al-Quran. Seorang mukmin yang berada dalam satu di antara tiga hal tersebut, maka ia berada dalam perlindungan dari syaitan. Riwayat ini mengingatkan kita bahwa jika menginginkan keselamatan di dunia dan akhirat, maka janganlah kita jauh-jauh dari tiga hal ini. Yang pertama, jangan jauh dari masjid. Kedua adalah selalu berzikir kepada Allah. Dan ketiga adalah istiqomah dalam membaca Al-Quranul Karim. Hadirin rahimakumullah, keberadaan masjid menjadi penting bagi seorang mukmin. Telah ditegaskan dalam salah satu hadis, al-masajidu baitul kulli taqi. وقد قال الله ممن كان المساجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى الجنة. Masjid-masjid adalah rumah bagi orang yang bertakwa, dan Allah telah menjamin seorang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan kebahagiaan dan rahmat, dan ia akan sukses melewati jembatan menuju surga. Dalam kitab tafsir Rafiul Bahyan disebutkan, qala Al-Hasan Al-Basri muhurul umuril ilm tanzul masajid wa imarutuha. Hasan Al-Basri berkata, meskawin bidadari, surga adalah menyapu di masjid dan memakmurkannya. Oleh karenanya marilah kita jadikan masjid ini sebagai upaya kita meraih kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, keberadaan zikir sebagai perlindungan dari godaan syaitan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat Al-Qur'an, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyayatin tadhkuru fa idza hum mubsirun. Sungguh orang-orang yang bertakwa kepada ketika godaan syaitan mendatangi mereka, maka mereka ingat kepada Allah, lalu mereka menyadari kesalahan mereka. Dalam ayat lain Allah berfirman, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan rutin agar kalian mendapatkan keberuntungan. Oleh karenanya, dengan banyak berzikir kepada Allah, maka kita akan senantiasa mendapatkan perlindungan Allah dari godaan syaitan, sehingga termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah,
Dalam salah satu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam artinya sungguh rumah akan terasa luas bagi penghuninya, dan malaikat akan menghampirinya, dan syaitan akan meninggalkannya jika Al-Quran dibaca di dalamnya. Dan sungguh orang yang membaca, rumah akan terasa sempit bagi penghuninya, yang malaikat akan menjauhinya, dan syaitan akan menghampirinya jika Al-Quran tidak dibaca di dalamnya. Oleh karena marilah hiasi rumah-rumah kita dengan baca Al-Quran, Al-Quranul Karim, maka insya Allah kita beserta keluarga kita akan senantiasa mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Allah, semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya, sehingga menjadi hamba-hamba yang selalu mendapatkan keberkahan dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minadh dhikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah